Iya, rumah osing ya. Nyun sewu ibu. Ini rumah osing. Aku nggak ngerti guys bahasa Banyuwangi, bahasa osing. Walaupun mamaku asli Banyuwangi, lahir di Banyuwangi, aku nggak ngerti bahasa Banyuwangi, bahasa osingnya. Ini rumah adat. Gak ngerti. Bahasa asing itu ngomongnya. Gak ngerti. Bahasa Osing dari suku Osing. Jadi ya itu keunikannya kalau di belakang itu I bacanya I, di belakang U bacanya AU. Oh, Jadi mungkin sama sih Pak kalau S lebih. Enggak, itu kan masih ada S-nya di belakang. Pokoknya paling belakang sendiri. Kayak kopi jadinya papai. Papai. Iya, pokoknya I diakhiri I, bahasa osing. Kalau ayu jadi ayau. Ayau ya, kayak gitu. Sama kalau biasanya kalau ini bahasa osingnya Ali jadi alay. sebelum Bahasa osingnya I jadi I. Kemudian Biang. yang ibu-ibunya yang biasanya masak ini pohon enggak Bukan, oh lada ini. merica. Merica. Daunnya hampir kayak sirih. Iya kayak sirih. Cuma kalau mungkin di percetakan itu Oh finishingnya ini lebih merica. ke doff. Kalau sirih kan glossy Pak itu. Iya. Gelap. Oh iya. Merica ini kayak gini. Itu nanti Merica. jadi ditunggu merah, Iya. itu diambil dan dikeringkan. Oh merica ya. Iya. Gimana? Itu mungkin sudah cukup lama Pak, sebelum saya mungkin. Itu kopi-kopi. Kita di sini punya UMKM kopi, tapi nggak ada kebun kopi. Iya, jadi kita ngambil kopinya itu ada robusta dari Gunung Sari, kalau yang arabica dari Ijen. Jadi tradisi di Kemiren itu setiap ada tamu itu lebih ke suhunya kopi. Kopai. Kopi kopai. Bahasa osing Kemiren. Iya, betul Pak. Kopai. Nama Ali jadi alay. Kalau anak-anak yang sekarang itu sudah lebih ke zaman modern. Modern juga ya. Kalau dulu Suwandi Alas. Oh rumah adat warisan.
siapa dulu yang mau hendak menikah itu wajib punya rumah. Jadi rumah adat ini ada keunikannya tanpa satu. Jadi sebagai warisan wah, wajib kan? bisa jadi Pak ya. Ya apa nyekap no le dana. Rumah adat di Desa Kemiren itu ada 3 tipe. Yang pertama Tikel Balung itu memiliki Mana sampean, Bu? Si coba. Oh, tempat. biasanya ada di daerah ruang depan atau balai. Balai itu ruang tamu. Jadi 4 atap 1, 2, 3, 4 itu namanya tikel balung. Modelnya Kalau biasanya di dapur, itu udah kelihatan Pak. Cuma 2 atap saja itu namanya cerocogan seperti itu. Ada yang sekarang sudah sulit ditemui, yaitu 3 atap yang namanya baresan seperti itu. Jadi yang kebanyakan ditemui baresan itu sulit ditemui 3 atap. Gini Mas. Iya. Di sana Satu, banyak. jadi yang atap yang depan itu Topi. topi. Betul sekali seperti topi. Gandok ya. Tapi kalau Istilahnya. yang sekarang sering ditemui tikel balung sama cerocogan pasti itu aja seperti itu. Kalau di Jogja ada namanya itu joglo ya biasanya. Joglo, Tapi kalau di ya. Kemiren itu namanya tikel balung kebanyakan seperti itu. Jadi rumah adat itu Ada pakunya tapi. itu kan ini bukan paku yang ini Mas yang dimaksud, tapi paku yang untuk untuk Yang menggabungkan mengunci, soko gabungkan, ya. dengan apa? Iya. Belantar ya. Iya. Seperti itu. Itu Tahu tahu Bapak. bapaknya belandar. Belandar butuh bandar. Jadi orang-orang dulu itu pasti tahu belandar. Kalau mohon maaf ya, kalau untuk anak-anak zaman sekarang mungkin tidak tahu ya Pak ya. Belandar, soko, mungkin itu. Harus bandar. Itu belandar ya. Harus judul itu kalau itu. Jadi itu Mas, Bandar judul. orang dulu itu pasti buat rumah itu pasti ada makna. Kenapa harus lancip? Itu tujuannya apa? Biar doa kita itu sampai ke Langsung masuk ke atas. Oh, maknanya gitu. seperti itu. Pasti semua, mulai dari mungkin yang beragama Hindu itu pasti tahu kenapa ada pasti lancip di itunya di puranya. Terus di Borobudur itu pasti ada seperti apa ya? Bulat, stupa pasti lancip juga. Itu tujuannya apa? Biar doa kita tetap. Yuk kita lanjut. Oke, lanjut perjalanan. Kemiren rumah adat. Minggir. Suasananya desa banget ya. Kita turun dulu. Luwe mana gue? Alhamdulillah. Rem. Baik, selamat datang masih bersama saya. Kali ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu desa adat di Desa Banyuwangi yang namanya Desa Kemiren. Di sini terkenal bahwa adatnya masih sangat kental, yaitu suku Osing, begitu katanya. Baik, ikuti terus perjalanan kami. Cocok kamu jadi konten kreator, Pak. Sukses sama Mariko. Aku udah bisa ngomong. Boy, bakat ternyata punya bakat dia. Bakat tersembunyi. Jadi kalau untuk di Desa Kemiren Pak, di Desa Kemiren ini udah masuk udah geosetnya Kawah Ijen. Jadi kalau di sini udah masuk kategori culture set wisata budaya yang ada di lingkungan Kawah Ijen. Jadi Bapak Ibu, kenapa Desa Kemiren itu masuk dalam itu? Karena ini Desa Kemiren masih menjunjung adat istiadat. Jadi ini rutinitas selamatan petilasan dari cilik. Jadi kemarin sempat kan mungkin ya Bapak Ibu yang masih apa ya, yang masih tahu tentang ceritanya KKN Desa Penari Iya, itu hampir semua dikait-kaitkan di desa-desa Banyuwangi Pak. Jadi di desa-desa Banyuwangi itu sempat viral semua. Banyuwangi bukannya malah ditakuti, tapi malahan banyak wisatawan yang ditakuti. Kenapa Banyuwangi seperti itu? Karena Banyuwangi itu pada zaman dahulu itu sudah
pernah mengalami masa kelam. Kenapa? Karena ditakuti di ujung timur Pulau Jawa. Jadi kita itu di Banyuwangi, Jawa Timur paling ujung seperti itu. Setelah itu udah langsung menyeberang ke Pulau Bali seperti itu. Jadi ini paling ujung timur Pulau Jawa. Kenapa? Karena di dalam sebuah cerita di ujung timur Pulau Jawa itu semuanya pada berkumpul, mulai dari ilmu kebaikan, ilmu kejahatan, semua. Makanya Banyuwangi pada tahun 80-an itu sempat ada namanya terkenal dengan santet seperti itu. Jadi terkenalnya Semar dengan mesem. santet pasti Banyuwangi. Bukan apa ya, kita bukan menakut-nakuti, tapi semua mungkin di daerah-daerah itu pasti kan. Tapi jangan takut Bapak Ibu, santet itu bukan yang membuat orang sakit terus nanti keluar paku dari perut, bukan itu. Tapi santet itu biar kantet. Biar kantet itu apa? Ngikut. Tuh. Ikut. Jadi jangan salah untuk persepsi ya, jangan salah seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih santet itu? Ilmu jaran goyang. Jalan goyang, semar mesem. Jaran goyang. Seperti itu. Jadi biar kantet itu biar sangka. Orang yang di Banyuwangi itu Terpikat sempat, nanti. Kena jaran goyang. Viral-viralnya sekarang itu ada jasa-jasa dukun yang di orang-orang tua itu. Kenapa? Itu bukannya untuk menyantet orang supaya persaingan, tapi biar itu membantu orang. Biasanya, mohon maaf ya, kita belajar tentang adanya namanya perpisahan, tapi biar dikembalikan lagi itu bisa. Itu ada jasa-jasa seperti itu. Jadi kadang ada yang suaminya itu Nggak jadi dibawa cerai. orang, itu biasa. Supaya rujuk ya. Nah, supaya rujuk itu. Jadi kita belajar tentang Banyuwangi itu seperti itu. Jadi, ilmu jaran goyang. Terus di Kemiren itu sempat dengan ceritanya kakak desa penari itu kenapa? Bahkan semua desa-desa yang ada di Kecamatan Belaga, kita di Kemiren ini satu kecamatan ini ada 8 desa. 8 desa itu pasti memiliki namanya petilasan. Petilasan itu bisa kita bedakan dari kalau makam itu pasti di dalam tanah itu pasti ada jasad. Ada jasad. Kalau untuk makam. Tapi kalau petilasan itu bisa juga ada jasad, bisa juga ada tempat bertapa pada zaman dahulu. Pakai Jadi tempat bertapa. Jadi di belakang kawasan rumah adat ini orang-orang itu percaya bahwa yang menjaga desa Kemiren sampai saat ini adalah petilasan Buyut Cili. Jadi orang-orang di sini itu Assalamualaikum Buyut. orang-orang kebiasaannya animisme, humanisme, terus kerajaan ini pertama kali masuk ke Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang di sini itu masih ada kebiasaan-kebiasaan meskipun agamanya mayoritas adalah Muslim, tapi karena turun temurunnya itu memang saya percaya bahwa desa Kemiren ini sampai selamat sampai sekarang itu karena itu petilasan Buyut Cili. Jadi harus mempersembahkan petrol pitik itu. Jadi ayam putih sama ingkung-ingkungnya itu wajib dibawa ke sana. Jadi itu petilasan Buyut Cili. Jadi wajib Pak, harus Kamis. Sekarang Kamis ya? Iya. Kamis malam Jumat. Ayamnya mana? Pengen ya? Terus Minggu malam Senin harus ada jadwal itu. Gitu. Terus ada mocongan Lontar Yusuf. Lontar Yusuf ini yang ditulis dengan Arab Pegon, tapi dulunya itu ditulis di Lontar. Kenapa? Karena masuknya Islam ke Indonesia seperti itu. Maksudnya ini. Karena kalau di Bali itu lontar itu ditulis pakai huruf Sanskerta. Nah, tapi kalau di Banyuwangi lontar itu ditulis pakai Arab Pegon dan menceritakan kisah Nabi Yusuf seperti itu. Arab Pegon bahasa Arab. Tapi nada yang dibacakan bukan sama nada seperti Al-Qur'an atau qiraah seperti itu, tapi dengan alunan Jawa seperti itu. Terus ada pasar kampung aja, jadi ini rutinitas yang disampaikan. Upacara adat itu masih ada Pak di sini. Jadi Bapak Ibu kesini itu berwisata sambil belajar tentang Banyuwangi. Yuk kita lanjut. Oke, lanjut. Iya, ngopi 10.000 ini setiap bulan Oktober. Jadi ini bukan masuk upacara adat. Jadi tergantung kita itu bisa melaksanakan, bisa juga tidak. Jadi kalau yang wajib dilaksanakan adalah
upacara adat Barong Idur Bumi sama Tumpeng Sewu. Jadi Bapak Ibu kalau Tumpeng Sewu ini mau bulan haji ya. Jadi 10 hari menjelang Idul Adha itu di sini itu ada namanya upacara Tumpeng Sewu. Jadi di jalan poros itu Pak. Jadi mau mobil, motor itu tidak boleh lewat untuk di jalan poros Desa Kemiren tumpeng semua. Nah, Dan ini kan ada listrik. Bapak kok kasih lampu? kalau untuk yang bawah ini biasanya kalau ada acara di kawasan itu biasanya lampu-lampu ini Pak. Oh, walaupun ada Ya, listrik. tapi kalau ini fasilitas dari PLN. Jadi kalau ada acara. Iya. Uple ya Pak? Uncur. Sorry. Uncur. Ono ae Pak Zaino ini. Ya, nak ketok.